Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di mana saja berada, selamat mendengarkan lanjutan cerita Nyi Rambut Kasih di bagian yang keempat. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel Sampurasun Dulur, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Sampurasun Dulur, saudara-saudaraku, para pendengar di mana saja berada, salam sehat dari kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Selamat bersantai sambil mendengarkan lanjutan cerita bersambung yang berjudul Nyi Rambut Kasih bagian yang keempat. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukungannya ku cara like, komen, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Setibanya kembali di kerajaan, Bibimbang suruh Paman Lengser menghadap kemari. Baik Nyai, sembah Mban Gandes sambil kemudian lali terbirit-birit untuk mendapatkan Paman Lengser. Sementara Nyi Rambut Kasih sendiri sambil menunggu pergi ke taman keputren dan duduk di salah satu sudut taman itu. Pandangan matanya yang elok dan sayu menatap dalam-dalam pada warna-warni bunga yang tumbuh dan harum semerbak di hadapannya. Pada berpasang-pasang kupu-kupu besar kecil yang terbang riang kian kemari sambil menghisap sari madunya. Pada sinar matahari pagi yang lembut serta pemandangan negerinya yang menghijau kebiru-biruan bagaikan hamparan permadani berhiaskan mutiara di kejauhan. Serta pada rerumputan dan daun-daun kecil yang bergoyang melenggang-lenggang ditiup semilir angin pegunungan. Lama sekali Sri Ratu menatap semuanya itu, dan tak sadar ia berbicara sendiri. Oh, bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang lucu, matahari yang tak pernah ingkar janji dan selalu menyinari bumi setiap hari, angin yang sejuk nyaman dan negeriku tercinta yang subur makmur serta hijau berseri-seri. Semoga kalian dapat kulihat lebih lama lagi, ratapnya penuh harap. Dalam pada itu Mban Gandes yang disuruh memanggil Paman Lengser masih sibuk terus sendiri mencari-cari ke sana kemari. Ia mulai kesal karena orang yang dicarinya tak kunjung ketemu. Di tempat jaganya kosong, di dapur tak ada, di alun-alun dan balai irung tak terlihat batang hidungnya. Sialan itu orang, rungut Mban Gandes sambil kedua tangan memukul-mukul pahanya. Napasnya terengah-engah turun naik. Butiran keringat mulai
pula membasahi dahinya, sementara matanya terus menyelidiki ke kanan ke kiri. Suara batuk ditahan, datangnya dari arah tempat jaga lengser. Emban Gandes terperangah kaget. Cepat-cepat ia hendak lari ke arah datangnya suara batuk tadi, tapi ia terlalu keras menolehkan kepalanya hingga sanggulnya merosot ke dodoran. Bersungut-sungut ia lari tergopoh-gopoh sambil membetulkan sanggulnya. Suara batu itu terdengar lagi. Pasti bukan batuk siapa-siapa lagi, pikir Emban Gandes mempercepat langkahnya. Tapi, duk, kakinya tersandung kurungan ayam jantan. Nyi Putri bluk, tubuhnya yang gendut itu jatuh tersungkur. Kurungan terguling, ayam jantannya lari serabutan karena kaget dan ketakutan. "Aduh, Mak, tolong!" teriak Emban Gandes. Ada apa, Bi? Ada apa? Aduh, kenapa Bi jatuh?" tanya orang dapur segera berdatangan. Ayamnya Putri kabur, tolong cepat tangkap, teriak Emban Gandes berusaha bangun sambil menunjuk ke arah lari ayam jantannya Putri. Serta merta semuanya segera mengepung ayam kesayangan Sri Ratu itu. "Hoi, ada apa ribut-ribut? Gandes, ada apa mengganggu saja?" Emban Gandes menengok ke belakang, ternyata Paman Lengser. Dengan laganya yang khas, pesuruh ratu petugas raja itu berdiri berkaca pinggang. Sebelah tangannya memelintir-melintir kumis, tapi matanya tampak masih ngantuk dan merem melek. Agaknya tadi ia sedang tidur dan terpaksa bangun karena mendengar ribut-ribut. Melihat Paman Lengser tiba-tiba muncul, Emban Gandes seperti banteng betina melihat kain merah. Amarahnya meluap, secepat kilat disambarnya sapu lidi, lalu lari menyerbu Paman Lengser. Buk, buk. Sapu lidi itu dipakai memukul pantat musuhnya. Orang-orang yang melihatnya hanya terbengong-bengong keheranan, juga Paman Lengser sendiri. Tahu rasa nih, gara-gara kamu. Hehehe, nanti dulu, ada apa sih? Gandes sadar. Sabar sayang. Elak Paman Lengser kaget dan kewalahan. Merayu lagi, pakai sabar sayang segala. Emangnya aku ini istrimu? Emban Gandes tambah kesal, lalu telinga Paman Lengser dijawarnya sekali. "Ajauh!" Paman Lengser menyeringai kesakitan. "Ampun Nyi Gandes, lepaskan. Jangan dipaksa kawin, dipaksa-paksa, dikawin paksa." Orang tertawa geli, tapi Emban Gandes sebaliknya dibuatnya malu hingga marahnya kian meledak.
Ngomong apa lagi kamu? Kawin paksa. Siapa yang mau memaksamu kawin? Siapa? Memangnya ada yang mau kawin sama kamu? Rupa saja mirip orang hutan. Ih, siapa yang sudi? Bentak Mban Gandes sambil mengejek. Paman Lengser malah tertawa ngakak. Habis kalau Nyi Gandes yang centil tidak naksir pada emang, memangnya kenapa datang-datang langsung memeluk segala? Menjewer telinga. Karena benci tahu, dasar tolol, cibir Mban Gandes. Benci karena apa? Karena tingkahmu, kerjamu tidur melulu. Apalagi kalau Enden Putri tidak ada seperti sekarang. Aku dibuatmu payah. Kesana kemari aku mencarimu, tidak ada. Sampai-sampai sanggulku merosot kedodoran. Sudah itu celaka pula, aku menubruk kurung ayam jantan Nyi Putri. Aku terpleset jatuh, kurungan terguling-guling. Ayam jantan Nyi Putri lari gontang-panting sambil berkeokan. Tuh lihat ayamnya, untung ada teman-teman membantuku menangkapnya. Nih lihat pula, pakaianku kotor dan dekil jadinya. Jawab Mban Gandes sambil menunjuk ke sana kemari. Sekali lagi Paman Lengser tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sudah diam, sergah Mban Gandes. Jangan tertawa melulu. Sekarang cepat mandi dulu biar tidak bau badanmu, sambungnya. Hehehe, ada apa rupanya? Menyuruh cepat mandi segala, tanya Lengser. Jangan banyak tanya. Enden Putri memanggilmu tahu. Siapa? Enden Putri. Kan tidak ada lagi Nyepi. Dasar pemalas. Pokoknya cepat mandi ke sana, Andrik Mban Gandes. Ya, baik kalau begitu. Tunggu sebentar, jawab Paman Lengser cepat-cepat pergi untuk mandi. Awas, jangan tidur lagi, Mban Gandes memperingatkan. Iya, mau. Kebetulan masih ngantuk. Jangan. Mban Gandes terpaksa melotot lagi. Melototi punggung Paman Lengser yang terus berjalan tanpa menghiraukannya lagi. Tak lama yang mandi selesai, lalu berpakaian dengan rapi, berbaju kampret putih, celana pangsi hitam, berikat kepala yang lebar ke depan dan sarung dibelitkan sampai sebatas lutut. Kemudian bersama-sama Mban Gandes menuju pendopo keraton untuk menghadap Ratu Ayu Rambut Kasih yang sudah lama menunggu. Beribu ampun, beribu mohon maaf Tuan Putri, hamba datang terlambat, sembah Paman Lengser yang setibanya di hadapan ratunya. Tidak apa Paman, jawab Nyi Rambut Kasih pelan. Perintah apa kiranya yang harus hamba laksanakan, Tuanku? Tanya Paman Lengser kemudian. Paman Lengser, tolong tabuh gong pusaka dan kumpulkan para pemuka kerajaan serta rakyat semua. Saya ingin menyampaikan pesan penting untuk diketahui bersama. Baik Tuan Putri, hamba laksanakan. Paman Lengser segera bangkit untuk melaksanakan tugasnya. Dikeluarkannya gong pusaka dari tempatnya dengan hati-hati.
lalu dibawa bersama tiangnya ke tengah alun-alun. Gung, 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 gong. Pusaka itu dibunyikan tak henti-hentinya. Suaranya berdengung-dengung terdengar ke segala penjuru. Brul-brul penduduk berdatangan dari mana-mana. Tak lama muncul pula Ki Patih Cigobang, Patih Kulur dan Patih Mardapa serta pemuka kerajaan Sindang Kasih lainnya. "Paman Lengser, ada apa rupanya membunyikan gong?" tanya penduduk ingin tahu. "Tanyakan saja pada gong ini," jawab Paman Lengser dengan napas ngos-ngosan sambil terus menabuh gong pusakanya. Penat dengan tangan kanan ganti dengan tangan kiri, lelah dengan tangan ganti dengan kaki, begitu seterusnya dengan gerakan sibuk sekali, seperti pemain sirkus sedang beraksi. "Paman Lengser sudah capek?" tanya rakyat lagi. Wah tidak, hanya lelah sekali." "Gantian ya memukulnya?" "Wah, tidak usah. Kalau mau pukul sajalah kepala sendiri." Semua orang, semua yang hadir di dekatnya tertawa terbahak-bahak. Sementara Paman Lengser sendiri terus memukul gong tak henti-hentinya sampai puluhan potong kayu habis dipakainya. Tak lama ruangan balai pertemuan kerajaan sudah penuh sesak oleh hadirin. Bunyi gong pun dihentikan. Baginda Ratu Nyi Rambut Kasih siap memberikan wejangan. Semua hadirin tertunduk diam, tak ada yang berani bicara sepatah kata pun, bahkan bergerak sedikit saja mereka segan. Para patih, sesepuh dan semua rakyat Sindang Kasih, sapa Sri Ratu memulai pembicaraannya. Suaranya tegar memecah keheningan. "Saya sangat gembira dan berterima kasih atas kehadiran kita semua pada saat ini. Tak lain, saya hanya ingin menyatakan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa disertai penghargaan kepada hadirin sekalian, bahwa berkat karunia-Nya dan kerja keras kita semua, kita sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan negeri kita aman sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Namun demikian, ada hal penting sehingga kita diundang berkumpul sekarang ini. Sesuatu hal yang kita semua perlu tahu, yakni bahwa suratan takdir kehendak dewata suatu saat kelak negeri kita ini akan menghadapi satu cobaan. Semua yang hadir tertegun mendengar ucapan ratunya itu. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh tanda tanya, tapi sepatah kata pun tak ada yang berani mengucapkannya. Dengan penuh perhatian mereka kembali mendengarkan pesan Sri Ratu selanjutnya. "Menurut wangsit dan firasat yang saya terima, besok entah lusa kita akan menghadapi kejadian buruk dan negeri kita tercinta ini akan berubah. Namun kita semua tak perlu gentar dan takut. Siapa tahu perubahan itu membawa kebaikan bagi anak cucu kita di kemudian hari. Tapi mungkin juga sebaliknya. Yang jelas dan penting, saya minta semua itu kita hadapi dengan kesiapsiagaan. Tingkatkan kewaspadaan dan utamakan keselamatan rakyat. Itulah tugas kita yang paling pokok. Jaga dan lindungi mereka dari setiap ancaman dan gangguan
yang mungkin terjadi menimpa mereka. Biarkan mereka tetap merasa aman dan tentram dengan kerja dan kesibukannya masing-masing. Kemudian pesan saya yang kedua, jagalah kesatuan dan persatuan, pelihara terus gotong royongan antara kita, sebab sifat ini adalah sifat leluhur bangsa kita sejak dahulu kala dan harus diwariskan pula kepada sanak keturunan kita di kemudian hari. Jauhkan perpecahan dan hindarkan pertikaian, sebab orang yang bermusuhan selamanya tidak akan pernah mengecap ketentraman dan kebahagiaan. Bagaimana mengerti? Nyi Rambut Kasih berhenti sejenak, matanya menatap hadirin. Daulah tuanku, kami semua mengerti, jawab mereka. Sri Ratu melanjutkan lagi. Kemudian perlu saya kabarkan pula kepada segenap yang hadir di sini. Konon menurut wangsit itu tak lama lagi kita pun akan kedatangan pula utusan entah dari mana. Juga tak disebutkan apa maksudnya, hanya konon utusan inilah yang akan mengubah kerajaan kita ini kelak. Sehubungan dengan itu, marilah kita berdoa semoga kedatangan utusan itu bermaksud baik. Tapi kalaupun tidak, kita semua tak perlu takut, sebab semua rakyat Sindang Kasih tidak akan terkena dengan cobaan itu nanti, kecuali berubah keyakinan dan kepercayaannya. Namun demikian, sekali lagi kewaspadaan tetap perlu. Nah, hanya sekian dari saya. Sekarang semua boleh bubar dan kembali ke tugasnya masing-masing. Serempak semua memberi hormat, kemudian bubar meninggalkan balai pertemuan. Nah, itulah saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, cerita Nyi Rambut Kasih di bagian yang keempat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menghibur saudara-saudaraku semua. Terima kasih, sampai jumpa.